Kopi Mirna pada tahun 2016 lalu. Peristiwa tewasnya Wayan Mirna Salihin disebabkan karena adanya senyawa cyanida yang dicampur dalam kiriman es kopi yang dipesan di salah satu kafe di Jakarta Pusat. April, apa sih cyanida itu? Jadi, cyanida merupakan racun yang sangat toksik. Karena garam cyanida dalam takaran kecil saja sudah cukup untuk menimbulkan kematian pada seseorang dengan cepat. Cyanida termasuk dalam senyawa kimia dari kelompok siano yang terdiri dari 3 buah atom karbon yang berikatan dengan nitrogen dan dikombinasi dengan unsur-unsur lain seperti kalium atau hidrogen. Senyawa ini ada dalam bentuk gas, liquid atau cairan, maupun solid atau garam. Cyanida terbentuk secara alami dalam amigdalin, di mana amigdalin sendiri merupakan suatu glukosida cyanogenik yang pada konsentrasi rendah terdapat dalam biji buah, misalnya biji apel, biji ceri, almond, dan biji aprikot. Sumber-sumber alam tersebut dapat menyebabkan keracunan ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dikemas sebagai obat alternatif. Oke, selanjutnya yuk kita simak bagaimana proses cyanida dapat menyebabkan keracunan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan efek cyanida dalam tubuh yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu absorpsi. Gas cyanida dan garam seperti natrium cyanida atau kalium cyanida cepat diserap setelah terhirup atau paparan oral, tapi lebih lambat diserap oleh paparan kulit. Setelah terhirup, cyanida didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Nah, di sini dapat dilihat cyanida dapat menyebabkan keracunan dengan dosis berbeda tergantung dari jalur paparannya. Dan yang kedua yaitu distribusi. Cyanida terdistribusi luas ke semua jaringan melalui darah. Volume distribusinya yaitu 1,5 liter per kilogram. Dan kadar cyanida terikat protein tinggi. Maksud dari terikat protein tinggi yaitu senyawa cyanida akan dilepaskan secara perlahan di dalam tubuh, sehingga cyanida akan lama terpapar di dalam tubuh. Hal ini akan menyebabkan timbulnya efek toksik dari cyanida itu. Yang ketiga yaitu metabolisme. Cyanida bereaksi dengan sulfur dengan enzim rodonase yang ada di hati. Enzim ini akan mengkatalis cyanida tiosulfat menjadi tiocyanat. Tiocyanat tidak beracun kecuali jika terakumulasi dengan kadar tinggi dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Cyanida ini juga dapat bereaksi dengan logam di dalam tubuh seperti kobalt dalam bentuk hidroksikobalamin atau vitamin B12A, sehingga membentuk cyanokobalamin atau vitamin B12. Reaksi ini bersifat reversibel apabila dalam keadaan seimbang. Dan yang terakhir yaitu ekskresi. Metabolit cyanida, di mana tiocyanat itu merupakan komponen utama yang diekskresikan terutama di dalam urin, dengan sejumlah kecil metabolit yang dikeluarkan melalui paru-paru. Dengan waktu paruh cyanida yaitu 2-3 jam. Maksud dari waktu paruh 2-3 jam ini yaitu tubuh membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mengeluarkan metabolit cyanida dari dalam tubuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana respon tubuh ketika terpapar oleh cyanida. Ketika tubuh terpapar dengan cyanida, maka senyawa cyanida akan berikatan dengan emisi atau Fe dan menyebabkan kerja dari sitokrom oksidase A3 di dalam mitokondria bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Fungsi dari sitokrom oksidase A3 di dalam mitokondria yaitu mensintesis ATP. Apabila sitokrom oksidase A3 terganggu, menyebabkan produksi ATP yang rendah sehingga mitokondria tidak mampu untuk menggunakan oksigen dalam pembuatan ATP. Akibatnya, terjadi pergeseran dari metabolisme dari anaerob menjadi aerob. Hasil dari metabolisme anaerob ini berupa penumpukan asam laktat yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi metabolik asidosis dan juga menyebabkan sel mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Akibatnya sel menjadi mati. Selain itu juga hal tersebut dapat merangsang pelepasan neurotransmitter seperti N-methyl D-aspartat atau NMDA yang menyebabkan efek neurotoksisitas dan kejang. Baik, untuk selanjutnya
yaitu paparan cyanida dapat menyebabkan berbagai macam gangguan pada tubuh, diantaranya pada sistem saraf pusat, yaitu kewaspadaan pada seseorang dan kehilangan kesadaran. Pada metabolik, yaitu terjadi peningkatan metabolik asidosis. Yang kedua yaitu penurunan dari produksi fosfokreatinin dan penurunan dari produksi ATP. Pada endokrin, yaitu terjadi peningkatan pelepasan histamin dan epinefrin. Pada sistem pernapasan, yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pernapasan. Pada jantung, terjadi penurunan kontraksi dari jantung. Pada vaskular, menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi turun. Selanjutnya yaitu untuk visual, yaitu penurunan fokus pada penglihatan. Pada sistem autonomik, yaitu peningkatan dari jumlah epidur dan peningkatan volume urin, meningkatnya frekuensi BAB, dan meningkatnya rasa ingin muntah. Nah, sudah lihat kan bahayanya cyanida? Jadi buat teman-teman, diusahakan untuk menghindari paparan dan konsumsi secara berlebihan dari sumber-sumber alami cyanida yang sudah disebutkan tadi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.